Ya, shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas online pendidikan agama Kristen untuk kelas 11. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab atau materi yang kemarin, dan ini adalah bagian yang kedua atau part yang kedua tentang Tuhan, pedoman kehidupan keluargaku, ya. Kemarin kita sudah membahas apa sih itu keluarga, fungsi keluarga itu seperti apa, dan kali ini kita mau melanjutkan ke materi yang lebih dalam lagi dan membahas tentang apa perintah Tuhan kepada setiap kita dalam kehidupan berkeluarga. Nah, kembali lagi, yang pertama adalah fungsi keluarga. Nah, selain fungsi keluarga yang kemarin kita sudah bahas tentang fungsi untuk kebutuhan ekonomi, afeksi dan sebagainya, spiritual dan sebagainya, ini adalah fungsi menurut Alkitab itu seperti apa sih keluarga? Jadi selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan kemarin, ada juga fungsi keluarga sebagai berikut. Menurut iman Kristen, keluarga yang dipaparkan dalam Alkitab adalah sebagai berikut. Ini ada fungsi keluarga. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Di dalam Kejadian 1 ayat ke-28. Ya, saya akan bacakan dulu. Mari sama-sama buka dulu Alkitabnya. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di sebagainya. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita semuanya bahwa kita bukan terus mengeksploitasi alam dengan seenaknya, tapi kita mengelola alam itu dengan baik. Karena kita adalah teman sekerja Allah, bahwa kita yang bertanggung jawab bukan untuk merusak dan sebagainya. Ya, jadi kita setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan utama. Saya bacakan lagi dalam Ulangan 6, ini penting banget ini. Jadi keluarga adalah fungsinya adalah sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ulangan 6 ayat 4 sampai yang 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yang diajarkan di sini pada waktu itu adalah kepada umat Israel bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita, yaitu Yahweh adalah Allah kita. Tuhan itu Esa dikatakan di situ, dan perintah Tuhan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, apa maksudnya di sini? Yang pertama, berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Ya jelas, saat kamu lahir, lembaga pertama atau orang pertama yang mengajarkan tentang pendidikan, edukasi, bahkan mungkin tentang agama, pastilah keluargamu, orang tuamu di sini, ya. Jadi keluarga, peran keluarga, fungsi keluarga yang dicantumkan dalam Alkitab di sini adalah sebagai lembaga pendidik utama dan pertama.
Mereka memperoleh pendidikan yang pertama dari orang tuamu. Kemudian sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Nah, kalian bisa baca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai yang ke-23 dan 6 ayat 1 sampai 3 bagaimana kita sebagai keluarga, kita sebagai orang percaya harus bisa mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan saling menghormati. Orang melihat kita dengan apa? Perbuatan. Apa kasihmu seperti apa? Kesetiaanmu seperti apa? Sikap saling menghormati pada sesama seperti apa? Jadi setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, menjadi garam dan terang dunia, menjadi dampak yang baik kepada lingkungan sekitar kita. Dimulai dari mana? Keluarga kita sendiri. Keluarga kita menjadi contoh yang bisa dilihat oleh orang banyak. Bagaimana kita bisa mengekspresikan kasih itu kepada sesama kita. Kalau kalian bisa mengasihi sama teman-temanmu, lingkunganmu, dimanapun kamu berada. Jangan jadi batu sandungan kepada orang lain. Adalah fungsi keluarga yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Sebagai teman sekerja Allah, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, dan sebagai wadah kepada semua anggota dalam mengekspresikan kasih kesetiaan. Dalam keluarga, kamu memperoleh kasih itu, memperoleh kesetiaan, dan bisa saling menghormati dalam keluarga. Saat keluarga sudah melakukan itu, kalian bisa menginvestasikan kepada bersama saudaramu, bahkan teman-temanmu yang ada di sekitar. Nah, peran Allah dalam kehidupan keluarga di sini loh, ternyata, nah di sini ada kalian bisa lihat ya, ada gambar sebuah pernikahan. Ya, bukan berarti saat kamu mempelajari ini Pak Roy mengajarkan untuk segera menikah, bukan. Mempersiapkan kalian sejak dini bahwa jangan sampai kalian salah jalan dalam memilih dalam sebuah pernikahan. Kenapa? Karena Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga. Kita tidak bisa mikir bahwa ada pertemuan seorang laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki ya, jadi laki-laki dengan lawan jenisnya dan sebaliknya. Itu pastilah itu adalah campur tangan Tuhan, dan Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Kenapa tujuannya pasang di sini? Karena ada tujuan tertentu ya. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan, artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persatuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi. Terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Tuhan atau pernikahan Kristen menurut firman Allah yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Begini firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Coba kamu pahami ayat ini. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Nah, kenapa laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya? Nah, coba kamu bayangkan, kenapa? Apa yang seperti itu? Karena akan laki-laki yang akan menghampiri seorang wanita dan dia akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Lalunya dia ada pribadi yang berbeda menjadi satu, dengan akan menjadi suami istri. Ini sudah difirmankan dalam pembentukan suatu keluarga. Dan kita percaya bahwa keluarga terbentuk pasti ada campur tangan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah merencanakan itu dalam masa penciptaan, itu dalam Kejadian 1 dan 2. Ya, Tuhan sudah merencanakan itu semua. Nah, contoh penyertaan Tuhan dalam keluarga kita bisa lihat dari peristiwa pernikahan di Kana. Saya masih tidak asing dengan cerita di sini, bagaimana pada waktu itu keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana. Kita bisa buka dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Pada waktu itu diceritakan bahwa
Ada sebuah pernikahan di kota atau di daerah yang bernama Kana. Pada waktu itu terjadi terjadi kelangkaan atau kehabisan anggur karena pada waktu itu ada pernikahan dan ternyata anggur adalah minuman wajib atau pokok dalam suatu pernikahan yang akan disuguhkan atau diberikan kepada tamu-tamu yang datang pada waktu itu. Kalau di Indonesia bukan anggur, mungkin kehabisan teh, ya kan? Atau kehabisan apa ya? Rata-rata dalam Indonesia saat ada pernikahan tertentu pasti yang untuk tamu rata-rata mungkin memberikan teh. Kalau yang modern atau soft drink dan sebagainya, itu hanya salah satu contohnya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan mukjizat yang luar biasa. Dia bisa merubah air kemudian bisa menjadi anggur. Keluarga membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan pada waktu itu terjadilah mukjizat Tuhan untuk pertama kalinya saat Yesus berinkarnasi menjadi manusia dan merendahkan diri menjadi manusia. Tuhan Yesus juga akan menolong keluarga Kristen pada masa kini, termasuk keluarga kamu, di dalam segala kesukaran, masalah, kekurangan, dan dosa. Tuhan akan menolong kita, keluarga kita, dulu, sekarang, akan sampai selama-lamanya. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa dilogika dengan pikiran manusia, Tuhan bisa menolong itu, bisa merelasikan itu. Jadi Tuhan akan menolong dalam kesukaran, masalah, kekurangan, bahkan Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Bahkan di sini katakan bahwa Rasul Paulus menyebutkan bahwa orang Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Wow. Jadi bagi kita umat-umat percaya, umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat Kristiani menganjurkan bahwa kepala keluarga atau kepala iman kita pastilah adalah Kristus, Tuhan Yesus itu sendiri. Karena apa? Dan apa artinya menjadikan Kristus sebagai keluarga? Yang bisa kalian baca dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupanmu. Menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup berkeluarga. Apapun yang tertulis firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, yang kita bisa lihat dalam firman Tuhan dalam Alkitab, itulah yang kita pedomani, itu yang kita bisa jadikan patokan hidup berkeluarga. Kamu sekarang sebagai anak statusnya punya ayah dan ibu, bahkan kakak atau adik. Bagaimana kau bisa menerapkan kasih, menerapkan sukacita, perdamaian, dan aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Dan percayalah, Tuhan bisa menyertai setiap kehidupan berkeluarga. Masuk contohnya dalam pernikahan di mana ada keluarga yang membutuhkan, Tuhan sanggup menolong. Allah dan keluargaku, pentingnya peranan keluarga Kristen antara lain. Pertama, keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Ya, kita pasti tahu bahwa dalam keluarga kita memperoleh pengetahuan atau iman atau pembelajaran tentang kerohanian, spiritual, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang kita sembah, pasti pertama-tama dalam keluarga kita. Bagaimana kamu, bahkan Kak Roni, memperoleh iman pertama karena ajaran orang tua. Bahkan saat kamu nanti berkeluarga, punya anak sendiri, kamu akan memberikan pembelajaran atau informasi tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya adalah keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan, memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Jadi dalam keluarga tercipta suatu kehidupan yang kudus. Ada penerimaan, ada pembinaan, ada pertumbuhan yang memberdayakan anggota keluarga seturut dengan kasih Tuhan dan penyelamatan Tuhan. Di dalam keluarga kamu diajarkan tentang pembinaan, bagaimana kamu harus seperti A, seperti B dalam
aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Kemudian keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental, emosional, sosial, spiritual kepada para anggotanya. Jadi dalam keluarga bisa tercermin kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat kasih Tuhan dari mana? Dari keluarga. Bagaimana kondisi keluarga kita sudah tercermin kasih Tuhan? Dimulai dari keluarga kita dulu. Berdiri kalian dulu seperti apa. Setelah itu kalian bisa membagikan kasih itu kepada dan keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Ketika kamu ada masalah, kamu ada keterpurukan dalam keluarga, kamu mendapat kekuatan sama-sama membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, memperoleh jawaban, bahkan menceritakan karya-karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan kepada setiap kehidupan. Nah, kemudian tak lupa kita juga harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Apa saja sih yang Tuhan lakukan dalam kehidupan keluarga kita? Apa yang harus kita lakukan? Dalam keluarga Kristen ada hal khas yang berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, pengampunan, serta pembaharuan hidup oleh Tuhan. Jadi ada 3 hal yang kita bisa pelajari dan peran Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Jadi kita mau melibatkan Tuhan. Jangan sampai dalam keluarga kita tidak melibatkan Tuhan, karena manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Seberapa kuat kita bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan? Apakah kita merasa bahwa kita hebat? Kita bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan? Hal kecil pun, bahkan berkat Tuhan, itu pasti berasal dari Tuhan. Apapun yang kita makan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita saat ini peroleh, pastilah itu dari Tuhan. Kita bahas tentang berkat Tuhan. Yang pertama, apa sih yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Pastilah berkat. Berkat di sini cakupannya sangat luas, bukan cuma sekedar urapan Tuhan, penyertaan Tuhan, tapi bisa juga dalam hal materi. Kita hidup di dunia ini, kita pasti butuh yang namanya materi atau uang. Percayalah bahwa setiap kehidupan kamu sekarang bisa makan, bisa minum. Biasanya kan diberikan oleh orang tua dapat berkat pasti kan dari bekerja, tak lupa pasti berkat Tuhan, sumbernya dari mana sih? Ya pasti dari Tuhan. Dan bisa makan, bisa minum, bisa mengucap syukur, bisa sampai sekarang, ya pasti karena berkat Tuhan. Meliputi apa berkat Tuhan itu? Pertama, kesehatan. Kita bisa diberi kesehatan, pasti itu karena Tuhan. Seorang menjaga kesehatan seperti apapun, mengontrol kesehatan seperti apapun, kita percaya kita bisa sehat, itu pasti ada campur tangan. Ada sukacita, kita memperoleh sukacita yang daripada siapa? Daripada Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada umur panjang, kebahagiaan, dan sebagainya. Itu baru sebagian berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan juga identik hanya cuma sekedar materi saja. Karena orang bisa meliputi kesehatan juga, bisa masalah sukacita, damai sejahtera. Tahu ya, sukacita, damai sejahtera adalah perasaan nyaman, aman, bahagia, tidak ada tekanan, tidak merasa gelisah, ada perasaan kemenangan, bahkan bisa umur panjang, sebagainya. Adalah berkat Tuhan yang kita bisa peroleh bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena berkat Tuhan sendiri. Yang kedua, pengampunan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa
memperoleh pengampunan. Kau bisa menghapus dosamu sendiri. Tak ada seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di dunia ini. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bahkan sejak kita dilahirkan, mungkin kita lahir belum bisa melakukan apapun, tapi hari demi hari banyak dosa yang telah kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Perbuatan baikmu apakah bisa menghapus setiap dosa-dosamu setiap hari, setiap jam, setiap detik? Pengampunan Tuhan, tak seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini. Kita berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Pikiran, kau mikir yang aneh-aneh, ngomongin orang, perkataanmu ngomongnya a, i, u, e, o, bahkan perbuatanmu itu loh. Ada orang yang merasa dirinya baik, hebat, tak berdosa, perbuatannya tak bercela, perkataannya baik. Semua pasti ada masa dalam dia merasa jatuh, merasa salah dalam hidupnya. Tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan pengampunan kepada kalian semua. Kita percaya bahwa Tuhan menebus setiap dosa-dosa kita. Kuncinya apa? Mengaku dosa dan percaya kepada Tuhan, dan jangan berbuat dosa lagi. Setiap hari akulah dosanya kepada Tuhan, dan jangan berbuat dosa lagi. Bahwa Tuhan sudah berkorban mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, pembaharuan oleh Tuhan. Saat kamu sudah diampuni oleh Tuhan, kamu menjadi manusia. Pembaharuan di sini bisa diartikan hidup baru. Saat dosa mudah diampuni, kamu menjadi manusia baru, hidup baru. Artinya apa? Tuhan akan mengubah hidupmu yang tadinya hidup ke A menjadi hidup ke B. Manusia memiliki kehidupan yang lebih baik, dan berarti di dalam Kristus masuk dan berdiam dalam kehidupan manusia baru yang tidak sama dengan kehidupan yang lama, yang dulunya mungkin kamu banyak berbuat dosa, berkata kotor, perbuatanmu tidak baik di mata Tuhan, tidak mencerminkan kasih. Tapi Tuhan mengubah itu, merubah kehidupan menjadi hidup yang baru. Coba kamu bayangkan, pikirkan bagaimana Tuhan merubah hidupmu. Yang dahulu kamu hidup seperti yang kehidupan yang lama, yang jauh dari Tuhan, yang tidak bisa mengenal tentang kebaikan Tuhan. Kamu belum bisa menjaga pikiran, perkataan, bahkan perbuatanmu. Tapi saat kamu menerima Tuhan Yesus, hidup menjadi hidup yang baru. Tuhan angkat kamu dari posisi yang jatuh dalam dosa dan lingkaran dosa. Tuhan angkat kamu menjadi ke suatu pribadi baru, dan Tuhan akan menyertai kehidupan kita hari demi hari. Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita yang selalu mengingatkan kepada kita untuk semakin hidup kita semakin diperbaharui menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi libatkanlah Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, karena berkat berasal dari Tuhan. Ada pengampunan daripada Tuhan, dan hidupmu akan selalu diperbaharui oleh Tuhan sampai ke tahap kita sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati kita semuanya, kita perlu datang kepada Tuhan bersama dengan keluargamu. Bagaimana saat kamu ada waktu untuk datang kepada Tuhan, jangan pernah sia-siakan itu. Ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan.
Mohon Tuhan berkenan hadir dan membaharui kehidupan pribadi dan keluargamu setiap hari. Dengan demikian, Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan keluarga akan memberikan sukacita, damai sejahtera, sehingga keluarga Kristen dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama kita. Tuhan pasti menolong kehidupan kita semua. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, bahwa Tuhan pedoman kehidupan keluarga kita semua. Fungsi keluarga itu seperti apa? Fungsi keluarga yang menurut firman Tuhan itu seperti apa? Bagaimana Tuhan terlibat dalam kehidupan keluarga kita, dalam hal memberi berkat, dalam hal pengampunan, dalam hal memberikan pembaharuan, pertumbuhan dalam kehidupan kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.